Tuh kan, Hah? uang gue Nyangkut. ratusan juta. Ush. Uang monopoli tapi sayang uang monopoli ya. Kirain Coba nyangkut. kalau uang beneran nyangkut di PayPal pasti langsung duluan deh. Gue juga aman sih, jadi gue nggak bikin hashtag. Nggak bikin Pertama hashtag, emang duitnya nggak ada di PayPal. Kedua takut WhatsApp-nya dihack. Jadi ya udah kita Diam aja. slow aja gitu ya. Diam Tapi aja. nggak boleh slow dong. Kalau itu menyangkut kebebasan bersuara, Iya. menyangkut kepentingan banyak gamers, Betul. kita harus suarakan Sebenarnya juga. satu-satunya yang meresahkan blokir ini karena Steam diblok. Jadi anak-anak nggak punya kegiatan main game di rumah Oh ya. gitu. Iya. Kalau aku sebagai seorang ibu sih seneng. Oh seneng ya. Oke, kita masih akan membahas terkait dengan pro kontra yang saat ini masih mencuat ya, Patra ya. Betul. Sudah ada narasumber saya yang bergabung di Ngopi pada malam hari ini, Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Indef, Mas Nailul Huda. Mas Huda, apa kabar? Baik, Mbak Cynthia, Mas Patra. Ya, Mas Thank Huda. you, sudah gabung, sehat selalu ya. Sama-sama, Mas Huda, sehat selalu. langsung aja nih. Mas Huda sempat menyebutkan akan ada efek domino nih nantinya. Sebenarnya gimana sih Mas Huda maksud dari efek domino ini? Iya, Mbak Cynthia. Jadi kalau saya lihat ini kan sebenarnya sebuah kebijakan restriktif ya terhadap pengembangan ekonomi digital di dalam negeri. Nah, kalau kita lihat dari data yang aplikasi yang ataupun website yang diblokir sama Kominfo, itu ada beberapa tools dari pengembangan untuk ekonomi digital itu sendiri gitu. Jadi ada beberapa dia tools aplikasi yang dia berguna nih untuk menciptakan aplikasi atau menciptakan website atau menciptakan ya program-program yang canggih yang nantinya bisa mendukung untuk pengembangan ekonomi digital secara lokal gitu kan. Nah, tapi masalahnya situs-situs tersebut diblokir sama Kominfo gitu. Nah, ini yang saya rasa efek domino pertama bahwa memang untuk pengembangan ekonomi digital dalam negeri itu bisa terganggu. Nah, efek domino kedua itu adalah mengenai investasinya, Mbak Cynthia. Kalau kita lihat investasi untuk perusahaan digital di Indonesia saat ini sangat-sangat seret gitu kan ya. Kemarin terjadi bubble burst untuk startup digital di Indonesia. Nah, ini ditambah lagi ada restriksi dari PSI ini gitu. Nah, ini yang menyebabkan nantinya investor-investor itu akan ragu untuk menanamkan uangnya di berbagai startup, startup atau platform lokal gitu kan. Karena mereka nggak bisa berkembang lagi karena untuk pengembangannya alatnya diblokir oleh Kominfo gitu kan. Nah, ini yang jadi catatan dari saya bahwa dari sisi ekonomi ini merugikan bagi masyarakat gitu. Bisa menimbulkan keraguan juga ya betul, untuk soal investor. investasi ya. Berarti agak bertolak belakang soal kemudahan investasi luar ke sini dong. Dari harapan Bapak Presiden kan sebenarnya investasi jauh lebih mudah nih harusnya. Bener nggak Mas Huda? Ya, investasi sebenarnya kalau lebih mudah atau enggak itu kan pasti di domainnya Kementerian Investasi ya. Nah, tapi kalau kita lihat di sini adalah bahwa ini akan mengurangi minat dari investornya untuk bisa berinvestasi di platform ataupun aplikasi lokal gitu kan. Karena ketika mereka tidak punya tools yang bagus untuk mengembangkan aplikasinya, si investor akan ragu gitu kan. Apakah ini perkembangannya akan seperti apa? Apakah bisa lebih jauh lagi perkembangannya apabila memang ya kreativitas dari teman-teman developer ini jadi terbatas gitu kan. Ini yang jadi catatan Mas Patra. Oke, Mas Huda, tapi kalau dari datanya sendiri sebenarnya berapa banyak sih orang Indonesia yang menggunakan PayPal? Kalau kita mengacu kepada laporan PayPal ya, itu dia tuh menyebutkan bahwa ada 83% masyarakat Indonesia yang dia berbelanja software ataupun berbelanja software lah ya di platform-platform di internet itu 83%-nya menggunakan PayPal. Kedua itu menggunakan Alipay, ketiga menggunakan Google Checkout. Itu pun jauh banget angkanya. Jadi sebagian besar masyarakat Indonesia ketika dia subscribe untuk layanan premium dari beberapa tools itu menggunakan PayPal gitu. Nah, ini sebagian besar ya. Ya, nah itu lagi 50% untuk masyarakat global membeli software development itu pembayaran menggunakan PayPal 50%.
ya kan? Artinya ini adalah PayPal ini sudah menghubungkan masyarakat di belahan dunia manapun. Bahkan kalau kita membeli untuk software yang dikeluarkan oleh perusahaan di Jerman, kita biasanya menggunakan PayPal karena penggunaan PayPal di Jerman itu 93%. Ya. Nah, ini artinya adalah ketika pemerintah ini memblokir PayPal, artinya pemerintah juga memutus bukan komunikasi tapi potensi orang kita untuk bisa berkomunikasi dengan orang luar gitu kan, atau interaksi dalam hal mungkin menjual beli software ataupun lainnya. Mudah-mudahan memang kita bisa mencapai solusi ya. Pemerintah bisa menjadi wadah untuk kebutuhan masyarakat, tapi kebutuhan masyarakat juga tetap bisa terbantu. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi Nailul Huda, Kepala Pusat Inovasi dan Ekonomi Digital Indef. Mudah-mudahan masukannya bisa didengarkan. Betul. Terima kasih Mas Huda. Sama-sama Mas Patra, Mbak Cynthia. Tuh, gitu ya Patra ya. Mudah-mudahan obrolan kita sepanjang hari ini bisa didengar. Dan mudah-mudahan uang saya yang ratusan juta itu di PayPal nggak tersangkut. Benar-benar. Saya juga mudah-mudahan anak saya nggak rewel lagi di rumah, pada pengen main Steam lagi, pengen main Counter-Strike lagi. Programmer bisa menciptakan karya-karya hebat. Betul sekali. Dan yang paling penting sekali lagi, aturan yang baik itu harus dijalankan dengan cara yang baik. Caranya harus tepat. Betul sekali. Baik, terima kasih. Dengan demikian kita berakhir juga ya Patra ya. Kita pamitan dulu Cynthia. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pemirsa di program Ngobrol Pintar kali ini. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Patra Gumala. Sampai ketemu lagi di Sampai Ngopi. Jumpa. Dah.